di remote ya. Halo, Ana. Oh, jangan-jangan Pak Ali salah klik ya. Ini akan mulai melakukan react seperti biasa. Marsha, katanya dia di remove. Aduh, jangan Pak Ali salah pencet ya. Tuh. Waduh, Bisa masuk lagi ya kalau di remove ya? udah nggak bisa. Bentar. Sabar. Coba, Karis, coba minta si Marsha masuk lagi, tapi pakai akun Google yang beda bisa nggak? Cek ya, tes. Oke, Ana akan mulai react dulu ya. Di sini sudah banyak penilaian yang akan react kalian bertiga. Felix sudah share. Siapa saja anggotamu Felix? Kenapa Pak? Temennya, soalnya On cam ketuanya. dulu, silakan bisa on cam dulu. Biar Pak Alis mungkin ya, biar dokumentasi untuk Pak Alis. Siapa lagi anggotamu? Nah, Cindy Olivia. halo Cindy. Cindy. Halo Pak. Ya, ini wajahnya mana nih Cindy? Tidak terlihat. Nah, Pak Alis mau pin ya. Silahkan. Panjang presentasi, jadi biar terlihat. Ana akan nge-react seperti biasa. Kita mulai. Oke, silahkan. Teman-teman siap-siap isi ya. Oke, kita mulai. Ini baru permulaan. Sebentar. Felis, itu belum di Serson ya? Oh iya, Anda belum tahu nih. Soalnya nih, aku nggak lihat tandanya. Itu belum di Serson, Vel. Pembukaan dulu ya, jangan lupa. Iya, Sersonnya belum diaktifin. Anda baru bukan Serson. Maaf, bukan Serson. Share screen itu itu kan ada tulisan Serson. Coba klik yang Serson. Sudah, Vel? Gak ada. Itu kan yang tulisannya Serson. Kayak gini nih. Jadi kamu klik share screen, kan di bawahnya tuh yang ada tulisan Serson. Klik aja yang Serson. Saya ajarin ya. Maaf ya agak sedikit ini. Sabar aja ya. Nanti Anda bakal react lagi. Sudah bisa yang Sersonnya? Belum. Jadi yang share screen habis itu kan ada tombol yang Serson. Coba diklik yang Serson. Di bawah ya, di bawah kiri. Serson. Nah, sudah. Nah, sudah bisa. Mantap. Mereka Pembukaan dulu. selalu giat merawat tanah dan tanaman. Mereka sangat mencintai dan peduli pada lingkungan di sekitar mereka. Teman-teman, ayo, mulai besok kita akan pindah ke sawah lain ya. Yang ceritanya. Kita bantu Pak Tani menanam padi. Sabar aja ya. Ini Anu agak sedikit. Cindy, mulai dibuka presentasinya. Kalian latihan berbicara ya. Oke, kita mulai. React. Yuhu. Sabar, Anda cari dulu. Silahkan Cindy dibuka presentasinya. Oke, kita lihat. Kenapa Pak? Pembukaan sebelum presentasi. Ya ilah, opening man. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Jessica Chloe, Tanis Garcia, dan saya Cindy Olivia. Hari ini kami akan mempresentasikan cerita fabel kami dengan judul Kisah Cacing dan Ulat yang peduli lingkungan. Oke. Dijelaskan satu anggotanya kemana. Coba. Gak tahu hilang Pak. Loh. Mohon maaf atas kendala karena satu anggota. Maaf atas kendala Jessica Chloe. Tidak bisa Tidak bisa datang
datang ke presentasi bahasa Indonesia. Oke, sip. Silahkan di-share. Saya akan Kita mulai ya. menceritakan kisah cacing dan ulat yang peduli lingkungan. Di suatu sore hari, setelah hujan gerimis, muncul di permukaan cacing yang menggeliat di tanah. Ia dengan teman-teman yang lain baru saja selesai bekerja membantu Pak Tani untuk menggemburkan tanah agar tumbuhan di sekitarnya tetap subur, asri, serta segar. Mereka selalu giat merawat tanah dan tanaman. Mereka sangat mencintai dan peduli pada lingkungan di sekitar mereka. Teman-teman, ayo, mulai besok kita akan pindah ke sawah lain ya. Kita bantu Pak Tani menanam padi agar tanahnya semakin subur, sorak cacing-cacing itu. Iya, siap. Tetap semangat, kita pasti bisa melakukannya, seru cacing lain dengan optimis. Setelah selesai bertugas, mereka kembali masuk ke tanah untuk pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi, cacing bernama Cici justru memilih menyusuri tanah ke tempat yang cukup jauh untuk menikmati suasana sore hari yang teduh hingga berhenti di suatu tempat. Ia kemudian melihat pemandangan yang cukup menakutkan. Banyak tumbuhan sudah layu. Timbunan tanah yang dikeruk menyisakan lubang besar, dan tanah yang begitu gersang. Ia pun bertemu dengan seekor ulat yang tampak murung dan sedih. "Kenapa kamu sedih, ulat?" tanya Cici. "Sebelumnya tempat ini adalah hutan, tapi sekarang banyak pohon yang sudah ditebang manusia, sehingga aku sudah tidak memiliki rumah dan makanan," cerita si ulat dengan muka sedih. "Kenapa mereka menebang pohon itu?" Cici heran, banyak sekali pohon sudah ditebang dan tumbuhannya mati. Mereka membuat bangunan besar. "Lihatlah, asap dan limbah kotor keluar dari bangunan itu," balas ulat dengan rasa kesal melihat rumah yang ditinggalinya rusak. "Astaga, karena itulah lingkungan ini jadi rusak dan tidak subur lagi," ucap Cici terkejut. "Iya, dan banyak hewan yang harus pergi untuk mencari rumah baru, seperti aku sekarang yang malah bingung harus pergi kemana. Tupai malah sudah pergi meninggalkanku duluan," keluh si ulat semakin sedih. Cici merasa sangat kasihan pada si ulat. Ia pun memberikan bantuan dengan mengajaknya untuk tinggal di tempatnya saja. "Ulat, ayo ikut bersamaku. Aku akan membantu untuk menemukan tempat tinggal barumu di daerahku dan memberimu makanan," kata Cici dengan tersenyum ramah. "Wah, benarkah? Terima kasih cacing, kamu baik sekali." Wajah ulat berubah menjadi senang. "Oh iya, siapa namamu?" "Aku Cici," ucap Cici memperkenalkan diri. "Aku Kipi," balas ulat. Kipi pun mengikuti Cici ke tempat tinggalnya. Kipi sangat takjub melihat hijaunya pohon dan tanaman yang berada di sekitar rumah Cici. Cici lalu menunjukkan Kipi rumah barunya di sebuah pohon lebat dekat dengan tanah tempat tinggalnya. "Kipi, kamu sekarang boleh tinggal di sini bersamaku. Aku ada di bawah tanah ini dan kamu bisa merambat ke atas pohon ini. Jika kamu butuh bantuan lain, tinggal panggil namaku saja," ucap Cici. "Iya Cici, terima kasih banyak. Kamu sudah memberi aku rumah baru. Di sini sangat sejuk dan indah sekali. Aku suka," jawab Kipi memuji rumah barunya. "Ya, syukurlah jika kamu suka. Kalau begitu, aku akan masuk ke tanah ya. Aku ingin beristirahat karena besok aku ada pekerjaan yang harus dilakukan," ungkap Cici pada Kipi. "Iya Cici, silakan beristirahat dulu. Sekali lagi aku sangat berterima kasih." Cici pun mengangguk senang. Ia lalu kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap bekerja untuk membantu petani menyuburkan tanah saat menanam padi bersama teman-temannya besok pagi. "Wah, nyaman sekali. Akhirnya aku bisa punya tempat tinggal, bahkan bisa makan daun enak dan segar. Syukurlah aku tidak mati kelaparan," ucap Kipi sambil menaiki tanamannya dan langsung menyantap daun secukupnya. Ia tidaklah rakas karena Kipi juga tidak tega kalau tanaman ini akan layu dan mati jika terlalu banyak ia gigiti. Hingga esoknya Kipi merasa tidak enak badan dan tubuhnya terasa kaku yang menandakan ia akan berubah menjadi kepopong. Pagi Kipi, cacing mendongak untuk melihat Kipi yang berada di atasnya tepatnya di sebuah pohon. "Pagi Cici," ucap Kiki lemas sembari menempel di daun tanaman. "Kenapa Kipi? Apa kamu sedang sakit?" tanya Cici. "Tubuhku terasa kaku semua, Cipi. Sepertinya tidak lama lagi aku akan berubah menjadi kepopong." "Wah, kalau begitu kamu siap-siap, bertahanlah,"
Kamu pasti akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Hibur Cici kepada Kipi yang terdengar lemah. Terima kasih, Ci. Sengaja saja aku bertahan dan menjadi kupu-kupu yang bisa selalu ikut membantumu merawat tanaman. Iya, sekarang kamu bertahanlah. Aku akan selalu menemanimu di sini hingga kamu terbang menjadi seekor kupu-kupu. Aku akan berdoa agar kamu baik-baik saja dan menjagamu di bawah sini. Ucap Cici tanpa bertatap muka langsung dengan Kipi. Sangat unik ya di sini. Kamu memang sahabat sejati yang paling setia dan mengerti aku. Balas Kipi lalu memejamkan matanya. Hari demi hari telah dilalui. Cici selalu menunggu Kipi bahkan tiap pagi. Dan sebelum tidur ia selalu menyampaikan ucap selamat pagi dan malam. Meski Kipi selalu diam. Cici juga setiap hari menceritakan kesehariannya namun tidak ada balasan. Kipi masih terbungkus oleh kepopong. Ia terus menunggu jawaban dari Kipi yang barangkali sudah berubah jadi kupu-kupu. Cici sekarang saat merasa kesepian ketika Kipi telah menjadi kepopong. Namun juga berharap Kipi segera berubah jadi kupu-kupu. Selamat malam Kipi, semoga besok kamu bisa jadi kupu-kupu cantik. Ucap setelah menghela nafas panjang. Tiba-tiba tak disangka ada suara yang menjawab hingga Cici pun terpanjat. Malam Cicil, teriak Kipi tersembunyi dengan hinggap di balik pohon. Kipi, apakah itu kamu? Di mana kamu, Kipi? Cici kebingungan sambil menengah ke atas lalu sekelebat bayangan di belakangnya melintas dengan begitu cepat. Aku di sini, coba cari aku, balas Kipi sambil tertawa usil. Kipi, apakah kamu sudah jadi kupu-kupu? Ayolah, jangan bersembunyi, aku ingin melihatmu. Cici terus menoleh ke kanan dan kiri untuk mencari keberadaan Kipi. Dan dari arah atas pun Kipi menampakkan diri. Ia mengepakkan sayap coklat indahnya di hadapan Cici. Cici pun terkesima. Wah Kipi, kamu akhirnya jadi kupu-kupu yang sangat indah. Selamat ya, aku sangat senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Puji Cici melihat Kipi setelah lama tak jumpa. Iya Cici, aku juga sangat senang bisa melihatmu lagi. Dengan menjadi kupu-kupu, aku bisa selalu membantumu merawat lingkungan. Jangan sampai lingkungan rusak seperti rumahku dulu, ucap Kipi penuh haru. Iya Kipi, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan agar tidak terjadi lagi kerusakan seperti rumahmu dulu. Kita akan jadi teman selamanya. Cici tersenyum bahagia. Cici dan Kipi sebagai dua sahabat sejati sekarang bisa kompak untuk bekerja sama merawat lingkungan. Kipi akan berusaha melakukan penyerbukan pada tanaman di sekitarnya agar bisa berbunga indah dan berbuah lebat. Sementara Cici akan mengemburkan tanah agar tanaman bisa subur. Mereka pun saling membantu untuk melestarikan lingkungan lagi dengan sepenuh hati agar tidak rusak seperti rumah Kipi. Silakan itu tuh. Siapa yang akan menutup? Silakan. Cindy, Pak. Oke, silakan. Cindy? Halo, Sin. Tes, habis ini kita sudah selesai, ya. Ditutup dulu, Cindy. Terima kasih Bapak dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Apabila ada pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Bila ada pertanyaan atau masukan, boleh ditanya. Oke, anak-anak kita beri apresiasi dulu. Untuk kelompok 6, kita kasih reaksi di Zoom ya. Mantap. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menonton. Silakan tunggu saja konten reaksi. Oke, sekarang silakan